Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini Arsiterium. Teman-teman, di video ini saya kembali akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke sebuah tempat makan yang cukup hits di Bandung. Ini baru mungkin kurang dari setahun ya, baru buka. Dan ini cukup ramai dan cukup enak juga ketika saya ke sana itu. Dan yang paling penting teman-teman itu bangunannya itu keren banget. Saya suka bangunannya dan layak untuk kita review, kita intip bagian dalamnya, detail-detail arsitekturnya. Jadi di video ini teman-teman, saya akan membawa teman-teman semua nggak hanya melihat-lihat makanannya seperti apa, tapi juga yang paling penting adalah kita lihat bangunannya, detail-detail kerennya secara arsitektural. Kita lihat di video ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja, nggak usah pakai lama, langsung aja simak videonya, check it out. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di halaman parkir tempat makan yang lagi viral, yang lagi hit di Bandung, yang namanya ini B&B Kantin. B&B Kantin ini baru dibuka sekitar bulan Mei, jadi sekitar baru 6 atau 7 bulan yang lalu. Jadi ini masih benar-benar hangat ya teman-teman, belum setahun. B&B Kantin ini terletak di kawasan Setiabudi Bandung, tepatnya di perapatan antara Jalan Sirna Galih dengan Jalan Sukajadi. Terus terang teman-teman, ketika saya dan keluarga kesini itu kami sedikit pesimis karena kami khawatir tidak ada tempat parkir yang mumpuni. Tapi ternyata ketika masuk ke sini itu sama sekali tidak terjadi ya teman-teman. Tempat parkirnya itu luas pisan, bisa menampung puluhan mobil. Bahkan ketika kami datang itu hari Sabtu dan jam makan siang. Dan tempat parkirnya itu masih luas, masih dapat banyak. Dan teman-teman, walaupun ini aksesnya itu satu pintu, artinya mobil yang keluar dan masuk itu satu pintu, tapi jangan khawatir, ini sirkulasinya enak pisan karena pintu masuknya itu besar dan lebar. Terus terang, hal ini adalah kesan positif pertama yang saya dapatkan ketika memasuki area parkir B&B Kantin ini. Bukan apa-apa teman-teman, problem utama di tempat makan atau tempat keramaian, nggak cuma di Bandung tapi di tempat-tempat lain di Indonesia adalah kekurangan lahan parkir. Mudah-mudahan pihak manajemen B&B Kantin ini tidak tergoda untuk menambah luas bangunan atau menambah tempat makan yang akhirnya mengorbankan area parkir. Oke teman-teman, dari area parkir langsung aja kita masuk ke bagian dalam area bangunan utamanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam bangunannya. Nah, pertama mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kenapa dinamain kantin, B&B Kantin? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita bisa masuk ke definisi kantin. Kantin itu adalah satu tempat makan yang biasanya itu dikelola oleh satu institusi, baik itu pendidikan atau kantor atau militer bahkan, atau rumah sakit dan lain sebagainya. Dari segi ruangan biasanya itu berbentuk kotak dan open space. Dan dari segi furniturnya itu biasanya itu diisi oleh bangku-bangku atau meja-meja yang simple. Jadi nggak ada yang namanya itu sofa atau kursi-kursi yang memiliki punggung yang tinggi. Itu nggak ada. Jadi mirip-mirip dengan konsep pujasera walaupun berbeda dari segi pengelola. Karena kalau pujasera itu biasanya ada banyak tenan, tapi kalau kantin itu cuma satu tenan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman kalau ada yang bertanya ini kenapa sih dinamain kantin? Karena memang aura kantinnya itu kerasa pisan teman-teman. Kalau kita makan di sini itu seolah-olah kita kayak makan di kampus atau di rumah sakit atau di kantor-kantor. Jadi fungsi kantin itu adalah tempat berinteraksi. Nah, dengan fungsi yang terbuka gini, open space begini, kita bisa berinteraksi, bisa melihat satu sama lain. Terus tempat untuk display makanan, untuk memesan makanan, untuk bayar itu ada di depan. Jadi kita untuk bayar, untuk pesan itu harus antri. Belum lagi furniturnya itu sama semua. Jadi nggak ada yang namanya itu furniture yang meja kursi yang lebih bagus, lebih mewah. Ini sama semua, simple semua. Jadi senasib sepenanggungan. Sebuah pengalaman makan yang hanya bisa kita rasakan apabila kita makan di kantin. Oke, sekarang kita langsung aja inspeksi detail-detail arsitekturnya. Kita mulai dari area samping luar. Ini bisa kita lihat ya, pakai ini bahan-bahannya yang cukup sederhana dan simpel. Atapnya tadi pakai zinc alum, bukan yang atap kanopi yang pakai bahan-bahan yang mahal. Kemudian ini dindingnya juga kita bisa lihat ini pakai cukup simpel ya, pakai kamprot gitu. Dan ini jendela-jendela juga pakai bukaan yang lebar ya, yang luas dan kecil-kecil frame-nya. Dan ini juga menarik nih, ada jendela kecil di bawah jendela. Ini pakai jendela jungkit gitu. Bagus nih untuk ditiru, jadi inspirasi kalau teman-teman mau bangun rumah. Atapnya juga diekspos, ini rangka atapnya masih pakai bahan kayu.
bukannya bahan baja. Jadi kita semua bisa melihat konstruksi atap kayu model zaman dulu itu bagaimana. Ini juga pakai bahan galvanis ya, pakai yang slim gitu untuk rangka jendelanya. Ini juga plafonnya ini tinggi, jadi sirkulasi udaranya itu sangat baik di sini. Juga pencahayaan juga di atas dan di bawah itu jendelanya lebar-lebar, besar-besar. Nah itu di atas juga ada ventilasi, istilahnya itu cross ventilation, jadi udara yang dari atas dari bawah itu bebas untuk bersirkulasi. Jadi area dalam sini sejuk dan sangat terang. Ini pintunya pakai material kayu yang unfinished, tapi bagus materialnya, kayu bagus ini. Jadi nyambung dengan material dinding luar dan dalamnya ini yang dikamprot. Ini dikamprot nih teman-teman, kamprot halus ya. Ini untuk elektrikalnya, untuk listrik juga ini pakai kabel-kabelnya itu ditanam di pipa conduit. Nah ini teman-teman, ini unik pintunya. Ini panjang tapi pendek. Panjang tapi pendek, pendek tapi lebar maksudnya. Jadi teman-teman kalau bangun rumah itu nggak usah maksain pintunya itu harus tinggi-tinggi, karena model begini pun cukup bagus. Lantai juga ini sederhana, simple, khas kantin pisan, dari keramik 40-40 warna putih. Meja juga dari multiplex, ini dilapis pakai melamin putih, jadi sederhana, sangat-sangat kantin pisan. Plafonnya juga tinggi pisan, banyak bukaan, jadi di sini nggak perlu lampu kalau siang. Nah ini nih teman-teman yang pengen saya tunjukin, salah satu bagian yang paling cool di bangunan ini. Ini saya nggak tahu nih apa, ini sebenarnya yang kayak setir gini ya, yang kayak roda pemutar ini. Ternyata itu adalah roda untuk memutar, untuk membuka tutup jendela yang ada di atas nih teman-teman. Ini cerdas pisan menurut saya. Dan ini patut ditiru kalau misalnya teman-teman bangun rumah atau di rumahnya itu ada jendela yang tinggi. Bisa ditiru cara ini teman-teman. Ini efektif pisan dan sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bekerja dengan baik. Jadi kalau di daerah void itu biasanya jendela tingginya itu dibiarkan mati karena memang susah untuk buka tutup. Tapi dengan teknik seperti ini, dengan cara ini bisa kita pakai jendela hidup di daerah void. Ini sangat-sangat keren, sangat-sangat layak untuk ditiru teman-teman. Begitu juga dengan jendela di bawahnya yang lebar juga, tapi yang dipilih bukan yang pakai model yang swing gitu, tapi pakai yang engsel tengah. Karena kalau yang swing, kalau misalnya hujan itu pasti akan masuk air. Nah kalau pakai engsel tengah ini, air akan ketahan, jadi tidak akan khawatir masuk ke dalam ruangan dan mengganggu orang yang sedang makan. Engselnya juga ini custom made juga, ini pakai lahar gitu. Ini keren nih teman-teman, patut ditiru juga nih, keren-keren. Kalau kita lihat ini counter makanan, terus dapur ini sudah full stainless, ducting dapur juga sudah standar restoran, terus juga meja counternya, meja kasir juga full stainless juga, bagus. Oke, kalau tadi kita udah panjang lebar ngebahas detail-detail arsitekturnya, sekarang kita bahas tentang makanannya. Untuk makanan saya pilih yang corned beef sourdough karena ini yang must try, menu signature mereka. Ada juga keluarga yang milih Swedish meatball, ada juga yang creamy carbonara, dan ini teman-teman rasanya tuh enak ya, enak lah. Apalagi yang corned beef sourdough-nya ini rasanya unik teman-teman. Pakai chili oil, itu katanya entah rotinya apa dagingnya itu diolah sampai 12 jam. Jadi rasanya itu unik dan enak. Nah teman-teman, kalau kita balikin ke namanya B&B Kantin, kantin itu harganya harus murah. Nah ini tuh gambarnya teman-teman. Kalau corned beef sourdough itu harganya 75.000. Kemudian Swedish meatball itu harganya 95.000. Kemudian creamy carbonara itu kalau nggak salah 70 ribuan kalau nggak salah ya. Buat minuman berkisar antara 40 sampai 50.000. Terus ada kue juga kayak cake gitu ya. Itu 50 ribuan harganya. Tapi di sini teman-teman saya tidak mengomentari masalah harga. Karena di sini saya fokus untuk membahas komentar tentang detail-detail arsitektur dan sekilas masalah makanan. Dan makanan itu memang enak teman-teman. Cuma untuk harga saya kembalikan ke teman-teman. Apakah harga segitu cukup murah untuk ukuran kantin dalam tanda kutip atau memang mahal? Saya tidak akan ikut-ikutan. Silakan teman-teman menilai sendiri harga-harga tersebut.
Oke teman-teman, sekarang kita akan balik lagi membahas detail-detail arsitektur. Nah, terakhir saya akan membahas area di dinas kebersihannya. Saya sangat senang membahas hal ini karena itu seperti gambaran mini bagaimana sebuah tempat atau bangunan itu terawat atau tidaknya. Nah, area dinas kebersihan tadi atau toilet itu terletak di bagian belakang. Jadi kita harus melewati area makan outdoor. Ini area makan outdoornya, banyak tumbuhan di sana, banyak tanaman. Hanya ada meja dan bangku panjang, sederhana. Atapnya juga pakai zinc alum, nggak banyak juga meja kursinya. Jadi memang mirip-mirip seperti kantin pada umumnya. Ini kita udah sampai di area toiletnya. Untuk dinding sama kayak yang di luar tadi, pakai kamprot halus warna putih. Nah, yang uniknya ini nama ruangannya itu nggak yang umum ya teman-teman, tapi ini dicat, ditulis secara vertikal dan ini unik, jelas terlihat. Dan untuk ventilasi juga ini pakai dinding roster disusun vertikal dari atas ke bawah. Sekarang saya sudah berada di dalam toiletnya. Untuk material yang digunakan ini cukup sederhana, pintu pakai kayu unfinished, terus juga ini dinding rosternya tadi disusun vertikal, kemudian meja wastafel juga terbuat dari multiplex ini, terus juga plafon juga pendek ya teman-teman, ini kayaknya cuma 2,4 ya. Ini area urinoirnya, sekat antar urinoirnya itu terbuat dari multiplex, bukan dari keramik atau akrilik yang biasa kita temuin. Terus juga raknya itu juga pakai multiplex. Terus juga ini, nah ini meja wastafel ini juga teman-teman pakai multiplex, ini sederhana dan kayaknya unfinished ya, cuman di varnish gitu. Jadi kelihatan masih alami pisan. Nah ini tadi pendek nih teman-teman, dari lantai ke plafon itu pendek cuma 2,4 ya. Ini desain kacanya ini unik teman-teman, kayak freestanding gitu, ada kakinya ke bawah ke meja, terus juga ditempel ke atas ke plafon, dan ada celah antara kaca dan dinding di belakangnya. Ini unik teman-teman, jadi si kacanya itu seolah-olah melayang. Oke, ruangan terakhir dari toilet kita masuk ke musola. Nah sekarang coba kita intip musolanya dari dekat. Nah ini musolanya. Ini cuma ada 2 keran, jadi nggak banyak ya teman-teman. Tapi di atasnya ini ada skylight. Ini menarik nih teman-teman, keren nih. Nah itu musola juga nggak terlalu besar ya, cuman bisa menampung mungkin 4 baris laki-laki, 4 baris perempuan mungkin ya. Nah ini juga dindingnya terbuat dari dinding kamprot juga. Ini dindingnya, dinding wudhunya terbuat dari bata terakota. Terus juga ada rak meja buat naruh-naruh misalnya jaket atau apapun ya, peci atau apa, tas itu terbuat dari multiplex juga. Nah ini unik nih, ada skylightnya nih terbuat dari akrilik itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke musolanya nih. Ini buat lantai musolanya terbuat dari vinil, kemudian dindingnya ini cukup sederhana nih teman-teman. Ini pakai cuman bahan MDF ya, bahan yang murah gitu. Terus juga listnya itu pakai multiplex, dari sisa-sisa multiplex mungkin disambung-sambung. Nah, cukup menarik nih, murah tapi bagus. Kemudian di atas juga ada skylight juga nih di arah imamnya, ada AC juga tersembunyi dari drop ceilingnya. Terus pakai lampunya lampu indirect. Terus itu, nah ini nih ya, listnya ini cukup unik nih, murah, dari bahan-bahan sisa, bahan-bahan bekas. Lantainya dari vinil jadi tahan air. Dan memang begitulah harusnya, sepertinya musola-musola yang ada di Indonesia itu harusnya pakai bahan vinil yang anti air, bukan bahan karpet atau misalnya keramik yang licin gitu ya. Ini cukup enak kalau misalnya kita sholat di sini, walaupun nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada acara bukber, kalau buka puasa itu mungkin nggak menampung kalau dalam jumlah banyak. Ini di luarnya ada lemari juga. Ini bahan-bahan sederhana ya teman-teman. Ini juga unik nih. Handle buat lemarinya itu dari kayu sisa juga, dari multiplex sisa. Unik nih, memang bisa ditiru nih teman-teman kalau lagi ngebangun rumah atau lagi mau renovasi rumah, detail-detail yang ada di B&B kantin ini. Oke teman-teman, itu tadi review kita tentang sebuah tempat makan yang bernama B&B Kantin yang terletak di Jalan Sirna Gali, Bandung. Yang ini baru buka sekitar bulan Mei ya kalau nggak salah ya, jadi sekitar baru 6-7 bulan. Dan ini masih ramai pisan, dan kalau teman-teman ke sana
dijamin teman-teman, makanannya itu enak pisan. Dan saya yakin teman-teman juga pasti sepakat dengan saya bahwa bangunannya itu keren pisan dan detail-detailnya itu unik-unik ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, video ini mendatangkan referensi bagi teman-teman, kalau misalnya pengen kuliner di Bandung, teman-teman jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Dan kalau pengen di-share, silahkan di-share. Dan kalau pengen interaksi, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya di channel ini Asiterium, dengan video yang lebih inspiratif lagi, yang lebih informatif lagi, lebih menarik, lebih bermanfaat, yang pastinya itu lebih keren lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu dan salam Asiterium.